Konflik di Timur Tengah selalu membuat harga bensin di Indonesia naik. Setiap kali ketegangan memuncak, seperti eskalasi perang AS-Israel versus Iran pada awal 2026, harga minyak mentah dunia langsung melonjak melewati $100 AS per barel. Di Indonesia, yang mengimpor lebih dari separuh kebutuhan BBM-nya, dampaknya terasa langsung di dompet rakyat. Transportasi mahal, harga barang naik, inflasi menggerogoti daya beli. Emosi massa pun memuncak. Jutaan umat Islam Indonesia turun ke jalan, mendemo Israel, mendukung Palestina, bahkan mengecam serangan ke Iran. Media sosial penuh amarah, solidaritas umat begitu kuat. Tapi di balik itu semua, ada fakta yang bertolak belakang total dengan emosi massa tersebut. Indonesia sebenarnya tidak bergantung pada minyak Iran. Lebih dari 70% impor minyak mentah kita datang dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara Teluk lainnya. Negara-negara yang justru menjaga stabilitas pasokan meski kawasan bergolak. Konflik ini bukan sekadar soal ideologi atau agama. Ini soal rantai pasok energi global yang mengikat nasib ekonomi kita, termasuk jutaan pekerja migran di Teluk dan jutaan jemaah haji serta umrah yang bergantung pada penerbangan aman. Janji saya hari ini sederhana. Saya akan bedah secara mendalam mengapa konflik Timur Tengah selalu memukul kantong Anda, bagaimana sentimen umat Islam Indonesia membentuk respons kita, dan apa arti kebijakan luar negeri bebas aktif di tengah krisis ini. Lebih penting lagi, saya akan beri visi strategis dan prediksi yang realistis agar kita tidak lagi jadi korban pasif setiap kali Timur Tengah memanas. Mari kita bedah bersama tanpa emosi berlebih, hanya fakta dan analisis tajam. Indonesia adalah negara importir net minyak sejak 2003. Kita konsumsi sekitar 1,5 juta barel per hari. Tapi produksi domestik hanya sekitar 700.000 barel. Sisanya harus diimpor dan lebih dari 25% berasal dari kawasan Timur Tengah. Ketika konflik meletus, seperti penutupan de facto Selat Hormuz pada Maret 2026, pasokan global terganggu. Selat itu mengalirkan 20% minyak dunia. Iran mengancam menutupnya. Tanker rerouting. Premi asuransi melonjak dan harga Brent crude langsung naik dari $65 menjadi lebih dari $116 per barel dalam hitungan minggu. Dampak ke Indonesia langsung terasa di dua level. Pertama, beban impor. Setiap kenaikan $1 AS per barel minyak dunia bisa menambah subsidi BBM hingga Rp3,4 triliun di APBN. Pemerintah Prabowo pada 2026 terpaksa menaikkan alokasi subsidi dari anggaran negara agar harga Pertalite dan solar tidak langsung naik tajam. Hasilnya, kenaikan BBM non-subsidi hanya 2,8%, salah satu yang terendah di Asia, sementara Filipina melonjak 54% dan Vietnam 50%. Tapi subsidi itu bukan gratis, itu membebani fiskal, memangkas ruang belanja infrastruktur atau kesehatan. Kedua, efek inflasi. Transportasi menyumbang 20% keranjang inflasi Indonesia. Harga aftur naik, ongkos truk naik, harga sembako ikut naik. Bank Indonesia mencatat setiap kenaikan $10 minyak dunia bisa tambah inflasi 0,30, 5%. Pada Maret-April 2026, inflasi inti sudah mendekati 4,5%. Rupiah pun tertekan ke level 17.000 per dolar AS. Impor lebih mahal, cadangan devisa terkuras, dan investor asing cabut ke aset aman seperti emas atau obligasi AS. Bandingkan dengan negara importir lain. India, yang impor 85% minyaknya, langsung menaikkan harga BBM domestik dan inflasi melonjak. Indonesia lebih beruntung karena skema subsidi dan mixed pricing Pertamina. Tapi, ini bukan solusi jangka panjang. Subsidi BBM mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Uang yang seharusnya bisa dipakai untuk transisi energi. Konflik Timur Tengah hanya mempercepat krisis yang sudah mengintai. Ketergantungan fosil. Kalau Selat Hormuz benar-benar macet lama, proyeksi IEA bilang, pasokan global bisa turun 8 juta barel per hari. Indonesia tidak punya stok strategis besar seperti Cina atau Jepang. Akibatnya, industri manufaktur, logistik, bahkan listrik yang masih 60% bergantung gas dan minyak akan terhambat. Harga listrik industri naik, daya saing ekspor turun,
pengangguran naik. Data 2026 menunjukkan, meski pemerintah berhasil redam kenaikan BBM langsung, efek realnya muncul di harga barang. Mie instan, roti, sayur mayur, semua naik karena ongkir. Rakyat kecil yang pakai motor dan angkot paling merasakan. Ini bukan sekadar statistik. Ini soal keluarga yang harus kurangi jatah makan agar bisa isi bensin ke pasar. Paradigma lama konflik jauh, tidak ada hubungannya, sudah tidak relevan. Dalam ekonomi global, Timur Tengah adalah jantung energi dunia dan Indonesia adalah pembeli yang selalu kena getahnya. Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia dengan 240 juta penduduk beragama Islam. Sentimen terhadap konflik Timur Tengah sangat kuat dan emosional. Mayoritas umat mengecam keras agresi AS Israel ke Iran pada Februari-Maret 2026. Majelis Ulama Indonesia, MUI, mengeluarkan tausiah 9-10 poin yang mengutuk serangan tersebut sebagai pelanggaran kemanusiaan dan konstitusi Indonesia. Nahdlatul Ulama NU instruksikan kunut nazilah di setiap salat. Muhammadiyah dengan 60 juta pengikut juga resmi kecam serangan ke Iran. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Jakarta, Surabaya, Makassar. Bendera Palestina dan Iran berkibar bersama. Solidaritas ini bukan hal baru, akarnya dari dukungan historis Indonesia terhadap Palestina sejak 1940-an. Tapi di balik kesatuan permukaan, ada perpecahan halus yang jarang dibahas terbuka. Umat Islam Indonesia mayoritas Sunni. Iran adalah negara Syiah. Beberapa kelompok Salafi Wahabi di media sosial masih menyebarkan narasi Syiah sesat dan enggan mendukung Iran, meski Iran anti-Israel. Buya Yahya bahkan sempat menegur umat yang masih ribut soal Sunni Syiah, sementara Palestina dibantai. Analisis sentimen netizen oleh Insight menunjukkan 67% percakapan pro-Iran atau pro-Palestina, tapi 12% kritik terhadap pendekatan Iran. Ada yang melihat Iran sebagai pembela Palestina, ada yang melihatnya sebagai aktor sektarian yang justru memperburuk persatuan umat. Di tengah eskalasi konflik Iran-Israel 2026, kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia diuji melalui kepemimpinan Presiden Prabowo yang memadukan ketegasan ideologis dengan langkah pragmatis. Indonesia tetap vokal membela Palestina dan menawarkan diri sebagai mediator, sembari melakukan mitigasi cepat pada 3 sektor vital. Pertama, perlindungan jemaah, di mana pemerintah menyerap lonjakan biaya operasional haji akibat kenaikan harga aftur agar beban tidak jatuh ke masyarakat. Kedua, stabilitas ekonomi mikro, dengan menyiapkan rencana kontingensi bagi ratusan ribu TKI di wilayah Teluk guna mengamankan aliran remitansi yang menjadi napas ekonomi daerah. Ketiga, ketahanan energi, melalui diversifikasi impor minyak dari Amerika Serikat untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Secara keseluruhan, Indonesia berhasil menjaga keseimbangan, tetap berprinsip dalam perdamaian dunia, namun tetap waspada dalam melindungi kepentingan domestik dan ekonomi nasional. Konflik Timur Tengah bukan lagi urusan jauh. Ia langsung memukul ekonomi Indonesia karena kita importir energi, negara muslim terbesar, dan mitra utama negara Teluk. Emosi umat yang tinggi adalah kekuatan, tapi tanpa manajemen yang cerdas, ia bisa jadi beban. Kebijakan bebas aktif memberi kita kredibilitas global, tapi kredibilitas itu harus didukung ketahanan ekonomi domestik. Kita tidak bisa selamanya bergantung subsidi BBM dan remitansi TKI sambil berharap Timur Tengah tenang. Kalau konflik Iran-AS Israel berlarut hingga akhir 2026, harga minyak dunia akan stabil di kisaran $90-110. Inflasi Indonesia tembus 5%. Rupiah melemah ke 17.500. Dan subsidi BBM membengkak hingga Rp500 triliun lebih. Haji dan umrah akan lebih mahal jangka panjang. TKI Teluk akan alami ketidakpastian. Tapi ada peluang. Krisis ini bisa jadi katalisator percepatan transisi energi. Indonesia punya potensi besar geothermal, solar, dan biodiesel. Kalau pemerintah gunakan momentum ini untuk kurangi impor minyak 30% dalam 5 tahun, kita tidak lagi jadi korban setiap kali Timur Tengah bergejolak. Konflik di Timur Tengah mengajarkan kita satu hal yang pahit, tapi nyata.
Solidaritas umat dan emosi ideologis memang penting, tapi kedaulatan ekonomi dan ketahanan energi adalah yang menentukan apakah rakyat Indonesia hidup layak atau terus jadi korban gejolak dunia. Saatnya kita berhenti jadi penonton dan mulai jadi pemain yang cerdas di panggung global.